Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melihat khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Ustadz, yaitu khutbah Jumat yang sangat menggetarkan hati. Ikuti kegiatan saya hari ini. Selamat menyaksikan. Kadang-kadang anak kita meminta jajan, memang kita kasih bapak dan kaum muslimin, akan tetapi kita lontarkan perkataan yang tidak baik. Di saat anak kita itu usia bayinya, sering dia bangun di tengah malam, menangis dia, lalu kita tidak tahan amarah kita di saat itu. Banyaklah perkataan yang kotor kita lontarkan kepada anak kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat yang ke-12. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali malah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apakah kita bersyukur kepada Allah? Karena kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk memuji Allah. Di awal Al-Quran kita buka, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk umat Islam. Bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini sebagai tema dari khutbah kita adalah manfaatkan ilmu sebaik-baiknya dan bersyukurlah kepada Allah. Banyak orang yang mempunyai ilmu, Pak. Akan tetapi tidak sedikit yang salah mempergunakan ilmunya. Bagaimana cara kita mempergunakan ilmu itu sebaik-baiknya? Yang pertama, kita apabila berbuat dan apabila kita berkata di tengah-tengah masyarakat, kita harus berfikir panjang terlebih dahulu. Apabila kita berkata di depan umum, di depan masyarakat,
senang bagi kita, bahagia orang mendengar, Pak. Itulah ilmu yang sebaik-baiknya. Akan tetapi apabila senang bagi kita sendiri, tapi orang merasa tersinggung, inilah yang tidak bermanfaat ilmu. Makanya Bapak dan kaum muslimin, Al-Quran ini 30 juz Allah tampilkan seorang laki-laki yang bernama Luqmanul Hakim. Luqman itu orang biasa, Pak. Kulitnya hitam, bajalan agak tingkat, orangnya miskin, tinggal bersama majikan. Suatu hari diperintahkan oleh majikan, "Wahai Luqman, marilah kamu, tolong ambil kambing itu 1 ekor, lalu potong, cancang, bersihkan, masak." Oke, bos. Lalu Luqman melaksanakan perintah itu. Setelah dilaksanakan, setelah masak beri kambing, dipanggil oleh majikan, "Wahai Luqman, apakah sudah masak beri kambing tadi?" "Sudah ya Tuhan." "Tolong ambil dagingnya 2 potonglah, pilih yang paling bagus." Lalu Luqman mengambil, Pak. Apa dagingnya? Yang pertama hati, yang kedua lidah, Pak. Kata majikannya, "Ini bagus saja, hebat. Luqman, yang hari ini sudah selesai, besok coba lagi." Oke, bos. Lalu dia ambil kambing, dipotong, bismillah wallahu akbar, lalu potong, Pak. Dibersihkan, dicancang, dimasak. Setelah masak beri kambing, lalu dipanggil oleh majikan, Luqman, alah masak beri kambing tadi?" "Sudah, bos." "Tolong ambil dagingnya 2 potong lagi lah, pilih yang paling jelek." Lalu Luqman mengambil daging 2 potong, yang paling jelek. Yang pertama hati, yang kedua lidah, Pak. Lalu majikan kaget, Luqman, kenapa daging yang sama yang kau ambil?" "Bos, hati, lidah itu barang satu paket, bos, nggak bisa dipisahkan. Apabila jelek hati, muncul kita kurang hajar, bos. Lidah kita ini kasar kepada orang lain, bos. Tapi apabila hati sudah bersih, perkataan kita bagus, menyenangkan hati orang." Inilah Luqman, Pak. Orang yang miskin, bukan gagah, baju tidak rancak, Pak, sekolah nggak tinggi, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan syekh, tapi tukang kayu, tajam, Pak. Kalau kita banding-banding ya, Pak, ya hari ini bangsa kita ini kurang apa, Pak? Sekolah kita tinggi. Bayangkan pendidikan kita, Pak. SDN 6 tahun, tambah SMP, SMA, S1, S2, S3, bangsawan, bekerja di kantor, gaji gadang, awak gagah, kena cuma liang, Pak. Ayam kurang, Pak, hati ke, Pak. Hatiku nak menangkap, sinyal itu lamah, Pak. Apakah itu orang yang pintar? Mungkin pintar. Apakah itu orang yang cerdas? Mungkin cerdas. Apakah itu orang yang benar? Ini yang dipertanyakan, Pak. Nah, makanya Bapak dan kaum muslimin, hari ini bulan suci Ramadan sudah kita jalani, Pak. Kita ini tidak beralih dari dosa. Selalu bikin dosa dari pagi sampai kita tidur lagi. Saatnya datang bulan suci Ramadan untuk membersihkan hati kita, membersihkan perkataan kita. Maka Allah berikan pahalanya yang berlipat ganda selama bulan suci Ramadan. Maka justru itulah manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah kepada Luqman, "Anishkur lillah." Bersyukurlah kepada Allah agar kalian itu merasa mencukupi, walaupun hidup di pondok ladang, walaupun hidup di pondok sawah, tapi kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita menjadi petani, menjadi nelayan, silakan. Tapi apabila kita bersyukur kepada Allah, insya Allah kita merasa mencukupi, Pak. Kita aman dan damai di dalam rumah tangga kita. Itulah orang yang bersyukur. Nah, Bapak dan kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
kita renungkan Pak. Kata Allah, selama kalian hidup di atas dunia, silahkan berbuatlah segenap hati, zalimlah, tapi hati-hati, ujung-ujungnya kalian mati kalian, ujung-ujung akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun kalian, kata Allah, akan menunggu, akan disidang di padang mahsyar nanti. 50.000 tahun Pak, bayangkan Pak. Sedangkan nenek moyang kita sudah berapa ratus tahun meninggal, hari ini belum dihisab, masih di dalam kubur Pak. Kapan saatnya nanti setelah dibangkit dari kubur, maka baru dihisab. Nah Bapak dan kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita renungkan Pak, apalagi di usia kita sudah 45 tahun ke atas, hari sudah sore Pak, karena nasib awal lain. Ijab dunia aja dan kau perturukan. Dunia ini ibarat kita meminum air laut. Semakin kita minum, semakin haus kita Pak. Enggak pernah merasa puas. Dunia apabila kita kejar, semakin kita kejar, semakin dia lari. Enggak pernah kita puas Pak. Coba lihat Pak, di mana-mana orang kaya, orang miskin, enggak pernah puas dengan duniawi Pak. Mobilnya separuh pakai Pak, nak menikah. Cat rumah rancak Pak, nak menganti dulu Pak. Gajilah 100 juta Pak, maliangnya baru lagi. Tandanya indah pueh Pak, hidup itu tak mau pueh-puehnya. Kenapa? Karena hidup itu setan sudah bersarang di hatinya, penuh dengan hawa nafsu, enggak pernah merasa mencukupi Pak. Inilah kehidupan orang yang tidak pernah tenang. Oleh justru itu, bulan Ramadan hampir berakhir Pak. Tidak beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Hendaknya kita sebagai umat Islam sedih Pak. Sedih. Kadang-kala kita lihat umat Islam setelah berakhir bulan suci Ramadan, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai bulan suci Ramadan. Seharusnya kita sebagai orang beriman sedih Pak. Kenapa kita sedih? Entah di tahun ke depan kita nggak ketemu bersama bulan suci Ramadan. Entah di bulan ini pahala ibadah kita entahlah diterima, entah tidak. Padahal kita saling berbuat dosa. Bayangkan Bapak dan kaum muslimin, dosa kita yang paling banyak adalah di dalam rumah tangga Pak. Bukan terhadap orang lain. Kepada istri kita, kepada anak kita. Begitu kita sebagai pemimpin laki-laki, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Akan tetapi begitu istri kita melalaikan salat, kita biarkan saja. Begitu istri kita dan anak gadis kita tidak menutupi auratnya keluar dari rumah, kita biarkan saja. Maka dosa-dosa mereka itu, maka kita terlibat di dalam dosa-dosa itu. Apalagi nanti di akhirat, apabila kita diperintahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah, akan tetapi kita gagal dalam kepemimpinan kita di dalam rumah tangga kita, maka tidak terjadilah kita ke dalam surga ya Allah. Apalagi kepada anak-anak kita Pak. Di saat anak kita, dosa kita itu yang paling banyak kepada anak kita Pak adalah dari usianya bayi sampai umur 7 tahun Pak. Kenapa? Karena anak kita itu dari bayi sampai usia 7 tahun adalah anak yang suci, yang mulia di hadapan Allah. Andai kata mereka mati dalam jangka umur 7 tahun itu, maka Allah jamin masuk surga. Akan tetapi di saat itulah kita banyak melakukan kesalahan kepada anak kita. Kadangkala anak kita meminta jajan. Memang kita kasih Bapak dan kaum muslimin, akan tetapi kita lontarkan perkataan yang tidak baik. Di saat anak kita itu usia bayinya, sering dia bangun di tengah malam, menangis dia, lalu kita tidak tahan amarah kita di saat itu. Banyaklah perkataan yang kotor kita lontarkan kepada anak kita. Padahal anak kita itu adalah milik Allah yang mulia, anak yang suci di hadapan Allah. Akan tetapi di saat itulah kita tidak bisa mengontrol emosi kita kepada anak kita, maka disitulah kita bergelimang dosa di hadapan Allah Bapak dan kaum muslimin. Oleh justru itu Bapak dan kaum muslimin, ayo kita sadari diri kita Pak. Kesalahan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga sudah banyak.
Jangan kita gengsi, jangan kita egois. Maka mintalah maaf kepada istri kita, mintalah maaf kepada anak kita, karena kita sudah banyak melakukan dosa kepada anak-anak kita. Bapak dan kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.